Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 18, Bucin Pria Kejam Disuapi Nona. Lily, kakak tunggu kamu di mobil saja ya. Kenapa nggak di sini saja, Kak? Kakak mulai ngantuk. Jawab James lalu berjalan meninggalkan Lily dan Lucas menuju parkiran. James masuk ke dalam mobil dan memasang musik klasik sambil memeriksa perusahaannya dari HP. Tahun depan aku harus membuka lahan yang lebih luas lagi supaya perusahaanku ini cepat berkembang. Apalagi permintaan saat ini sedang naik pesat. Batin James saat mengetahui stok minyak yang ia punya sudah mulai menipis. James mulai mencatat ide-ide yang ia punya untuk mengembangkan usahanya di dalam HP. Hingga ia tidak sadar Lily sudah duduk di sampingnya. Ngapain sih Kak serius amat, sampai kakak tidak tahu aku sudah sampai di dalam mobil? Acini, ada sesuatu yang mau kakak kerjakan, apa kita sudah bisa pergi? Tanya James saat sudah menyimpan HP-nya dan dijawab anggukan oleh Lily. Kak James, bagaimana menurut kakak laki-laki tadi yang bersama kita? Lucas maksud kamu? Tanya James. Iya Kak. Biasa saja. Kok biasa saja sih? Dia itu cowok yang saat ini dekat denganku. Dia adalah laki-laki yang sudah lama aku sukai. Ucap Lily tanpa memikirkan James. Oh, jadi dia yang kamu katakan kemarin. Dia sangat jelek, kalian tidak cocok. Ucap James kesal saat mendengar istrinya membicarakan laki-laki lain di hadapannya. Tapi aku menyukainya, Kak. Terserah padamu saja, tapi aku tidak bisa yakin kalau dia mau bersama seorang janda. Siapa yang janda? Tanya Lily. Kamulah, siapa lagi? Kalau kita pisah nanti otomatis statusmu jadi janda yang mempunyai anak satu. Ucap James ketus. Di sela-sela perbincangan mereka, mobil mewah itu sudah memasuki gerbang rumah yang menjulang tinggi itu hingga sampai di depan teras. Sudah sampai, sekarang kamu istirahat di kamarku, aku mau menemui Dersen dulu. Kakak ngapain menjumpai Kak Dersen? Memberitahu kelakuanmu yang mengatakan suka pada laki-laki lain di depan suamimu. Ucap James menyimpan senyum jahilnya. Jangan Kak, nanti Kak Dersen marah. Rengek Lily dengan manjanya tanpa sadar memeluk lengan James. Hahaha, tapi bohong, siapa juga yang mau membicarakanmu dengan laki-laki tadi? Hahaha, aku akan membahas kerjaan dengan Dersen, sana masuk duluan. Ucap James tertawa sambil lepas. Ih, kok kakak masih jahil sih seperti dulu? Ucap Lily sambil menepuk-nepuk pundak James yang tidak ada rasa yang dirasakan oleh James. Udah ya, sana pergi ke kamar, apa perlu aku gendong? Tanya James lagi. Lily dan James berjalan masuk ke dalam rumah. Dan kebetulan Dersen dan Via sedang di ruang tamu sedang menerima tamu. James dan Lily melewati ruang tamu saat melihat wajah menegangkan dari Dersen tanpa menyapa dahulu. Apa yang Anda inginkan? Tanya Dersen. Saya tidak menginginkan apa-apa tuan, saya hanya merindukan keponakan saya. Ucap Mary lirih dan di sampingnya ada Amelia, anaknya Mary. Saya tidak percaya hal itu. Berapa uang yang Anda butuhkan dan jangan pernah kembali lagi ke sini? Tanya Dersen sinis. Kami tidak butuh uang tuan. Mama saya kesini murni karena ingin bertemu Via. Amelia menimpali Dersen dengan takut-takut. Kalau begitu silakan pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Bukankah saya sudah membayar Via dengan sangat mahal?
Jadi dia hanya milik saya. Ucap Dersen dan matanya fokus memandang kedua perempuan yang ada di depannya. Via yang mendengar ucapan Dersen sangat kecewa, tapi ia coba untuk diam saja. Ia merasa harganya hanya dinilai dengan uang, tidak lebih. Amelia sama Tante Mary, kalian boleh pulang saja. Di sini posisi saya juga tidak terlalu berharga. Jadi jangan pernah datang menemui saya, apalagi datang ke rumah ini. Kapan kalau saya ada waktu saya akan menyempatkan datang ke rumah. Ucap Via lirih. Sebenarnya sangat sakit yang Via rasakan saat mengeluarkan kata-kata yang itu. Mary yang mengerti posisi Via akhirnya mengalah dan pergi dari sana dengan berat hati. Sebenarnya Mary datang murni karena merindukan Via. Sudah lama sekali dia ingin menjumpai Via, tapi dicegah oleh Harry. Dan beberapa waktu lalu saat Harry mengatakan kalau Via dan Dersen sudah baik-baik saja. Makanya Mary memberanikan diri untuk datang ke kediaman Anderson. Via mengantar Amelia dan Mary sampai teras rumah. Dengan berat hati Via memeluk Mary. Sebenarnya Via tidak suka dengan pamannya, tapi tidak dengan Mary dan Amelia. Tante, hati ya pulangnya. Terima kasih sudah mau datang untuk melihat Via. Ucap Via di dalam pelukan Mary. Sebelum Via melepas pelukannya, Via menghapus air matanya supaya Mary tidak melihatnya. Sayang, kalau misalnya ada apa-apa kamu telepon Tante ya. Iya, Tante. Setelah melihat Mary dan Amelia sudah keluar dari gerbang rumah itu, Via kembali ke dalam rumah. Dan tidak melihat Dersen ada di sana. Via kembali ke kamarnya, tapi Dersen juga tidak ada. Akhirnya Via memutuskan duduk di balkon untuk menetralkan hatinya. Sedangkan di ruangan lain James dan Dersen sedang bicara masalah pekerjaan mereka. Keduanya sudah duduk di atas sofa sambil merokok. Apa yang ingin kamu ceritakan? Santailah bos, sudah lama kita tidak menghabiskan waktu berdua untuk sekedar basa-basi. Jangan karena kamu sudah punya istri jadi lupa padaku. Canda James. Kamu juga sudah punya istri. Punya istri atas paksaanmu. Jawab James. Istriku juga atas paksaanmu. Dan kamu sengaja bekerja sama dengan Lily supaya membujukku menikah. Tahu dari mana, bos? Itu bukan urusanmu, intinya kita punya istri yang awal pernikahan karena terpaksa. Tapi aku berharap kamu bisa menerima Lily, seperti aku menerima Via jadi istriku. Ucap Dersen penuh harap. Mendengar ucapan Dersen, James hanya diam karena ia tahu pernikahannya tidak akan berlangsung lama. Mereka akan pisah kalau anak dalam kandungan Lily sudah lahir. Bos, besok pagi jam 8 kita ada tamu spesial. Dugaanku benar kalau perusahaan yang dulu kita tarik saham karena masalah anaknya. Sekarang mereka datang untuk meminta kita menanam saham lagi. Dan kemungkinan perusahaan mereka mengalami kerugian. Bagus kalau begitu, itu hukuman bagi mereka yang berani main-main denganku. Ucap Dersen sambil tersenyum penuh kemenangan. Bagaimana hubunganmu dengan Lily? Kali ini pertanyaan Dersen mengarah pada Lily. Biasa saja, aku tidak yakin kalau pernikahan ini berjalan selamanya. Aku sudah berencana kalau nanti kami pisah, aku mau berhenti bekerja denganmu dan akan pergi dari rumah ini. Ucap James. Kenapa seperti itu? Aku berharap kamu pikirkan lagi keputusanmu. Aku mau pergi dulu ke kamarku. Dersen langsung pergi dari ruangan kerja itu menuju kamarnya. James yang ditinggal di ruangan itu hanya bisa diam merenungi nasibnya. Aku tidak menginginkan hal ini. Tapi aku juga tidak yakin kalau aku bisa mempertahankan Lily di sampingku.
batin James sambil menghisap rokok yang ada di tangannya. James yang sedang memikirkan nasibnya tertidur di atas sofa yang ada di ruangan kerja Anderson sampai jam 7 malam. Di meja makan Anderson, Via, dan Lily sudah menunggu James untuk makan malam. Hampir setengah jam tapi batang hidung James belum juga nongol. "Kak James mana kak? Lily sudah lapar nih," ucap Lily sambil mengusap perutnya yang sudah mulai keroncongan. "Kakak nggak tahu tadi sore kakak bersama James ada di ruang kerja kakak," jawab Anderson. "Pak tolong cek kan James ada nggak di ruang kerja Kak Anderson," ucap Lily kepada pelayan setelah mendengar ucapan Anderson. Tidak menunggu lama pelayan itu datang dari lantai 2 dan langsung menuju ke arah Lily. "Nona Lily, Tuan Jamesnya ada di ruang kerja Tuan Anderson dan kata Tuan James makan malamnya dibawa saja ke kamar." "Baiklah Pak, terima kasih ya," ucap Lily lalu langsung mengisi piringnya dengan semangat. Setelah ketiga orang itu siap makan, Lily hendak pergi ke kamar dengan tangan kosong tapi dicegah oleh Anderson. "Lily bawa makanan untuk James. Nanti bisa pelayan yang bawa kak," tolak Lily. "Kakak mau kamu yang bawa makanan untuk James," ucap Anderson tidak mau dibantah. Dengan bersungut-sungut Lily mengambil nasi dan lauk untuk James dimasukkan dalam satu piring. Lalu pergi membawanya ke kamar seperti yang disuruh oleh James. "Sayang dari tadi sore kamu diam saja, kamu kenapa?" tanya Anderson sambil memeluk pinggang Via yang ada di sampingnya. "Aku nggak apa-apa kok, kita tidur ya, aku udah mulai mengantuk," ucap Via berbohong. "Kenapa diam saja dari tadi? Apa kamu marah padaku? Apa karena ucapanku tadi siang sama tantemu?" tanya Anderson. "Iya, aku marah. Tadi kamu bilang kamu sudah membayarku seolah-olah aku ini loan mu di sini," ucap Via lalu meninggalkan Anderson di meja makan. "Sayang, maksudku bukan begitu. Maksud dari ucapanku itu kalau kamu itu hanya milikku, tidak ada yang lain. Termasuk tantemu yang sudah memberimu kepadaku," ucap Anderson sambil mengejar Via yang sudah duluan pergi. "Aku tidak percaya, malam ini kamu jangan dekat-dekat denganku. Aku tidak mau sayang, aku bisa tidur kalau dekat dan peluk kamu," ucap Anderson yang sudah memeluk tubuh Via, dan posisinya masih di atas tangga. "Lepas dulu," ucap Via melepaskan tangan Anderson yang ada di pinggangnya. "Aku akan lepas tanganku kalau kamu mau aku peluk saat mau tidur," ucap Anderson. Iya, jawab Via pasrah. Setelah Anderson melepaskan tangannya dari pinggang Via, Via langsung berjalan ke kamar yang diikuti oleh Anderson dari belakang. Via maupun Anderson tidak langsung tidur saat sampai di kamar. Tapi kedua sejoli itu masih menyempatkan diri untuk menonton TV. "Besok jadi aku antar makan siang ke kantor?" "Jadi dong sayang, aku akan menunggu di kantor untuk makan siang. Tapi aku suruh diajari chef di rumah ini dulu ya, soalnya aku tidak pintar memasak," ucap Via. "Iya, mulai besok kamu belajar memasak untukku dan anak-anak kita nanti. Tapi apapun hasilnya aku bakal mencoba menyukainya," ucap Anderson manja di bahu Via. Sedangkan di kamar sebelah Lily saat ini menunggu James keluar dari kamar mandi. Sudah lebih dari 15 menit James belum keluar dari kamar mandi. "Dia ngapain sih di kamar mandi lama amat baru keluar?" gerutu Lily, yang diomeli pun akhirnya muncul James keluar dari kamar mandi. Dengan baju tidurnya dengan rambut yang setengah kering. "Udah lama nunggu ya?" "Iya,
Kakak ngapain sih di dalam kok lama baru keluar? Kayaknya perut kakak sakit, kamu ambilkan pil sakit perut dulu ya. Suruh James sambil mendudukkan bokongnya di sofa. Kakak makan dulu, nanti nasinya keburu dingin, biar aku ambilkan obatnya. Ucap Lily lalu berjalan ke arah lemari kaca yang terlihat dari luar kalau kotak P3K-nya ada di dalam sana. Lily duduk di samping James sambil mencari obat yang diminta. Setelah menemukannya, Lily langsung menyerahkannya kepada James yang kebetulan sudah siap makan. Ini kak obatnya. Lily tidur duluan ya kak, sudah ngantuk soalnya. Biasanya kalau malam hari pasangan suami istri akan merasa bahagia. Karena mempunyai waktu untuk saling berbagi cerita atau berbagi cinta untuk pasangannya. Tapi sepasang suami istri yang baru menikah ini, hari ini juga tidur saling membelakangi hingga fajar menjelang. Anderson Company. Pagi yang cerah ini Anderson dan James keluar dari mobil mewah itu. Dan mulai berjalan melewati karyawan dengan gagahnya menuju ruangan mereka. Tidak ada sedikit pun senyum yang keluar dari bibir lelaki itu. Hanya ada wajah tegas dan dingin yang terpancarkan. Namun demikian banyak wanita yang mengidolakan mereka secara diam-diam. Sesampainya di depan ruang kerja, Anderson langsung masuk ke ruangannya. Begitu juga dengan James, keduanya mulai sibuk melakukan aktivitas dan tugas masing-masing. Tepat pukul 8 pagi suara telepon di ruangan James berdering. Tidak menunggu lama James langsung mengangkatnya. Halo Pak. Halo Pak James. Tamu yang kemarin sudah buat janji dengan kita sudah datang. Apa langsung disuruh masuk atau bagaimana? Tanya karyawan Anderson Company yang bekerja sebagai customer service. Antar langsung ke ruangan saya. Baik Pak James, terima kasih. Ucap karyawan itu dengan sopan. Saat ini James memeriksa berkas sambil menunggu tamu mereka. Dan tidak sampai 5 menit mereka sudah sampai di depan ruangan James. Tunggu di luar saja. Ucap James langsung saat mendengar suara pintu diketuk. Sebelum keluar James merapikan jasnya dan memastikan kalau dirinya sudah rapi. Baru ia keluar menemui tamunya. Dengan gaya angkuhnya James memandang 3 orang di depannya dengan senyum mengejek. Dan kebetulan ruangan Anderson ada di depan pintu James. James langsung mengetuk pintu lalu masuk ke dalam ruangan Anderson sambil membawa 3 tamunya. Permisi bos, tamu kita sudah datang. Silahkan bawa masuk. Ucap Anderson berjalan dari kursi kebesarannya menuju sofa. Anderson duduk dengan santai dan menyilangkan kakinya. Ketika James dan ketiga tamunya sudah duduk, Anderson langsung berbicara to the point, karena tidak ingin berbasa-basi dengan urusan yang tidak penting. Apa yang kalian inginkan? Sampai kalian datang jauh-jauh ke kota ini? Saya hanya ingin Tuan dapat bekerja sama lagi dengan kami. Ucap salah satu yang dulunya memasok bahan dari perusahaan Anderson Company. Kalau kami hanya ingin Tuan kembali menanam saham di perusahaan kami. Saat ini perusahaan kami sudah diambang kebangkrutan. Karena semua investor yang menanam saham di perusahaan kami menarik semua sahamnya. Ucap mereka lagi. Itu balasan yang setimpal untuk kalian, dan kalian masih untung saya hanya berbuat demikian. Ucap Anderson dengan memandang 3 orang itu dengan horor. Saya tidak punya banyak waktu. Sekarang kalian pergi dari perusahaan saya. Dan kalau kalian masih ingin hidup dengan tenang, maka jangan pernah ganggu hidup saya lagi dan keluarga saya. Ucap Anderson dengan gaya angkuhnya.
Ketika orang itu bersimpuh di kaki Dersen untuk mengambil hati Dersen. Tapi sedikit pun tidak ada hati Dersen tergerak untuk membantu mereka lagi. Pergi sendiri atau saya panggil satpam? Pertanyaan Dersen kali ini sangat horor membuat ketiga orang itu langsung berdiri dan pergi dari ruangan Dersen. Sedangkan di tempat lain Via sedang memasak di dapur sambil diajari salah satu chef di rumah Dersen. Maaf Pak, makanan kesukaan Dersen apa ya? Tanya Via pada chef itu. Tuan suka makan steak non, jadi non sekarang mau masak apa? Sayang masak ayam bakar sajalah Pak. Chef itu mulai mengajari Via cara membuat ayam bakar yang enak dan lezat. Saat Via diajari banyak kesusahan yang ia temukan. Seperti penggunaan alat-alat dapur yang serba canggih berbeda dengan yang ia punya dahulu. Sehingga 1 jam lebih baru ayam bakar itu matang. Setelah matang Via langsung memasukkannya ke dalam tempat bekal. Dan beberapa sayur lainnya beserta nasi untuk 2 porsi orang. Via sudah sampai di depan kantor Dersen Company. Saat Via berjalan semua karyawan yang melihatnya menundukkan kepala membuat Via sangat risih. Via menoleh saat ada orang yang memanggilnya, ternyata dia adalah Harry, pamannya Via. Ada apa paman? Tanya Via dengan sopan walau ia malas bicara dengan Harry. Apa kamu baik-baik saja? Apa Tuan Dersen memperlakukanmu dengan baik? Maafkan paman ya telah membuatmu sengsara. Harry pura-pura sedih di hadapan Via. Tapi Via tidak memperdulikan Harry. Via langsung saja pergi dari hadapan Harry tanpa menjawab pertanyaan Harry yang menurut Via tidak penting. Via berjalan dengan cepat meninggalkan Harry sambil menggerutu. Dasar paman bermuka dua. Apa kalau aku menderita, memangnya dia bisa membawaku pergi dari rumah Dersen? Bilang saja kalau dia ada maunya. Batin Via kesal. Pintu lift itu terbuka, itu tandanya Via sudah sampai di lantai paling atas tempat Dersen bekerja. Tanpa menunggu lama Via keluar dari lift langsung masuk ke dalam ruangan Dersen. Kamu sudah datang sayang? Tanya Dersen antusias dan berjalan dari kursinya menghampiri Via yang masih berdiri di dekat pintu. Sudah, makanya bisa kamu lihat. Jawab Via ketus. Ketus amat sayang, kenapa cemberut begitu? Apa ada yang mengganggu di kantor ini? Tebakan Dersen benar, yang membuat Via kesal adalah karyawan Dersen yaitu Harry. Iya, aku kesal sama paman Harry yang sok baik di depanku. Jawab Via sambil memayunkan bibirnya. Membuat Dersen terkekeh geli melihat kelakuan Via yang makin hari makin terbuka dan juga manja. Kamu makan dulu, keburu makanannya dingin, aku bawa 2 porsi untukmu dan James. Ucap Via sambil membuka makanan dari tempatnya dan ditata di atas meja. Sayang, kamu masak kesukaan James, bukan kesukaanku. Suamimu itu aku, bukan James. Ucap Dersen saat melihat ayam bakar yang sangat menggugah selera. Tapi itu makanan kesukaan James. Hahaha, aku masak yang aku tahu sedikit-sedikit. Biar chef di rumah tidak terlalu pusing mengajariku. Aku tahu kok makanan kesukaan mustik. Kapan-kapan aku buatkan ya. Bujuk Via. Ya udah deh, sini punya James, biar aku antar ke ruangannya dulu, abis itu aku makan. Dersen mengambil makanan untuk James dari meja dan segera mengantarnya untuk James. Kini Dersen sudah kembali lagi ke ruangannya dan duduk manis di atas sofa untuk makan siang. Sayang, kamu pasti belum makan kan? Buka mulutnya, kita makan sama-sama. Dersen ingin menyuapi Via.
Tapi ditolak oleh Via dengan alasan sudah makan siang dan masih kenyang. Ayoklah, makanan ini porsinya sangat banyak dan ini tidak bisa aku habiskan sendiri. Dan aku tidak terbiasa membuang makanan. Bujuk Dersen sehingga Via membuka mulutnya dan mereka makan bersama. Di tempat lain, Lily yang saat ini berada di kamar James, sudah berpakaian rapi untuk pergi ke kampus. Lily memutar-mutar badannya di depan kaca sambil tersenyum. Pasti Lukas menyukai penampilanku. Batin Lily sambil membayangkan Lukas memuji dirinya. Siang ini Lily dan Lukas sudah janjian dan akan bertemu di salah satu kafe dekat kampus mereka. Lily dan Lukas sudah menjadi satu kelompok dalam mengerjakan tugas sebelum Lily menikah dengan James. Bersambung.